Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Rifana Lapananda dengan NIM 151421009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi dasar pemilihan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Oke, untuk itu mari kita simak videonya. Nah, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencari tujuan yang diinginkan atau tidak. Nah, adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu tujuan instruksional yang ingin dicapai, kemudian ada karakteristik siswa dan sasaran, kemudian ada jenis rangsangan belajar yang diinginkan, misalnya ada audiovisual, gerak, dan seterusnya. Nah, keadaan latar ataupun lingkungan, kemudian kondisi tempatnya, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Nah, faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan harus diterjemahkan dalam norma atau kriteria keputusan pemilihan dalam media pembelajaran. Kemudian landasan penggunaan media dan sumber belajar. Nah, ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain ada landasan filosofis, landasan psikologis, teknologis, dan empiris. Nah, pertama yaitu landasan filosofis. Secara filosofis, ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan terus mengerus atau humanisasi. Nah, pandangan tersebut juga merasuk ke dalam dunia pendidikan. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadukan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi kedua hal tersebut, maka capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menjadi langkah awal terwujudnya kemajuan di dunia pendidikan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan perilaku siswa. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Bahkan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Nah, setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing nih. Setiap individu menunjukkan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Keterbedaan tersebutlah yang memicu pendidik untuk meninjau media pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada landasan teknologis. Nah, landasan teknologis ini merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian proses dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan mencari cara pemecahan untuk melaksanakan evaluasi dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Nah, fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudahan tersebut juga menjadi jawaban atas stagnansi media pembelajaran tradisional yang mulai kurang efektif. Nah, yang keempat itu ada landasan empiris. Nah, landasan empirik atau landasan empiris didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan bahwasanya ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya.
Siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, ataupun film. Sementara, siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, kemudian ada rekaman, kemudian ceramah dari guru. Nah, akan lebih tepat dan akan lebih menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Nah, berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik para siswa ataupun karakteristik media pembelajaran dan karakteristik media itu sendiri sesuai dengan apa yang nantinya kita ajarkan. Nah, kemudian ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam menentukan dan memakai media untuk kepentingan pembelajaran, usahakan minimum berpedoman atau memperhatikannya dalam tiap-tiap kriteria seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ketepatannya dalam menggunakan tujuan pembelajaran. Nah, media belajar mengajar yang dipilihnya itu berdasarkan tiap-tiap tujuan belajar mengajar yang telah disepakati sebelumnya. Tiap-tiap tujuan itu isinya ialah yakni analisis, kemudian aplikasi, unsur pemahaman. Buatannya itu lebih memungkinkan dipergunakan oleh media dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu dukungan pada isi dari bahan ajar. Nah, bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, serta generalisasi sangatlah membutuhkan bantuannya melalui media supaya itu makin gampang untuk dipahami oleh anak-anak didik. Yang ketiga, kemudahannya itu mendapatkan media. Nah, media yang dibutuhkan gampang didapatkan, setidaknya gampang dibentuk sang pengajar dalam saat mengajar. Nah, media grafis biasanya bisa dibentuk pengajar tanpa porto yang tidak mudah penggunaannya serta pada samping penggunaan itu sederhana. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan mengajar pada mempergunakannya. Dari apa saja ragam media yang dibutuhkan, kondisi utamanya merupakan pengajar bisa menggunakannya pada tahap belajar mengajar. Kegunaan serta nilai yang dibutuhkan bukanlah dalam medianya, namun efek menurut penggunaannya sang pengajar dalam waktu terjadinya hubungan belajar anak didik menggunakan lingkungan yang di sekitarnya. Adanya komputer, film proyektor, serta OHP apabila pengajar bisa menggunakannya pada proses pembelajaran untuk menaikkan kualitas pedagogik atau pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu sesuai dengan tingkat berpikir anak didik. Nah, untuk menentukan media, pembelajaran itu wajib sinkron menggunakan tingkat akal budi anak didik, sebagai akibatnya pemaknaan yang berada di dalam itu ataupun bisa dipahami oleh para murid. Menyajikannya grafik yang isinya itu nomor serta data ataupun promosi pada wujud persen untuk anak didik pada tingkat sekolah dasar. Mungkin lebih sempurna pada wujud poster ataupun citra gambar, lalu diagram yang menyebutkan jalan interaksi dari sebuah konseptual ataupun prinsip hanyalah sanggup dilakukannya untuk para murid yang sudah mempunyai pemikiran yang cukup terbilang tinggi. Nah, sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kata yaitu action, yaitu akronim dari akses, cost, teknologi, interaktif, dan organizer, serta novelty. Nah, kriteria ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada akses. Nah, kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media pembelajaran. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Misalnya, kita ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi ke internet, adakah jaringan teleponnya. Nah, akses juga menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah murid itu diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet? Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet, tetapi juga guru, karyawan, dan murid. Bahkan murid lebih penting untuk memperoleh akses.
Kemudian yang kedua yaitu biaya. Nah, biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal, namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaat. Sebab semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Kemudian poin yang ketiga yaitu teknologi. Nah, mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisnya ini tersedia dan mudah untuk menggunakannya. Nah, katakanlah kita ingin menggunakan media audiovisual di dalam kelas. Nah, perlu kita pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah ada voltase listriknya, cukup dan sesuai, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Selanjutnya interaktif. Nah, media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu organisasi. Nah, pertimbangan yang penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pemimpin sekolah atau pimpinan yayasan itu mendukung, dan bagaimana pengorganisasiannya? Apakah di sekolah itu tersedia sarana yang disebut pusat sebagai sumber belajar? Nah, kemudian ada yang keenam yaitu novelty. Nah, kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan. Sebab media yang akan lebih baik dan yang baru itu akan lebih menarik bagi siswa. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak tepat pada sumber-sumber yang ada, harus dibeli dan dibuat sendiri. Kedua adalah, apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga yaitu faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu ataupun jangka yang sangat lama. Nah, artinya media bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah untuk dijinjing dan dipindahkan. Nah, faktor yang terakhir adalah efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Hakikat dari pemilihan media pada akhirnya adalah keputusan untuk memakai, tidak memakai, atau mengadaptasi media yang bersangkutan. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.